Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu mengingat bahwa Allah lah yang telah menjadikan kita semua ini ada di semesta alam ini. Allah pula lah yang telah memberikan kepada kita segala apa yang ada di alam ini. Allah pula lah yang menghendaki bahwa manusia harus hanya menjadi hambanya. Sebagaimana kita juga harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang menjanjikan dan janjinya akan Allah tepati. Jika kita berhamba dan beribadah kepada Allah, tidak bermaksiat kepadanya, maka sesungguhnya segala kenikmatan, baik dari mulai dunia sampai dengan akhirat, Allah akan berikan semuanya untuk kita sekalian. Begitu Rahman, begitu Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan segala kasih dan sayangnya untuk manusia yang taat untuk berhamba kepadanya. Akan tetapi tidak sedikit, bahkan kebanyakan manusia justru lebih memilih untuk menolak, untuk membangkang, untuk melawan, untuk tidak membenarkan, untuk bermaksiat, bahkan berani-beraninya melawan dan memposisikan diri sebagai musuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi manusia yang beruntung, yang selamat, bahkan yang berbahagia dengan sesungguhnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ajakan saya itu adalah sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam ayat yang pertama, sabiqu ila maghfirrat min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian untuk memperoleh ampunan Allah, untuk memperoleh surga Allah. Dan dalam ayat yang lain, berlomba-lomba itu adalah dengan cara bersegera. Jangan lambat, jangan terlambat, jangan malas, tetapi marilah kita bersegera, karena Allah menyuruhnya dengan bersegera dan bercepat-cepat.
Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk memperoleh ampunan Allah, untuk memperoleh surga Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu saya ingin mengajak kita semua menyelami dalam beberapa menit ini tentang apa yang dimaksud dengan Sayyidul Istighfar. Allah menawarkan kepada kita pengampunan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata dari sekian banyak ibadah itu dan dari sekian banyak istighfar itu, Rasulullah mengisyaratkan ada yang disebut dengan sayyid, dan sayyid itu tentu kebalikan daripada budak, bermakna bahwa istighfar ini adalah yang paling unggul dan paling utama. Maka siapa yang ingin menjalankan firman Allah untuk memperoleh pengampunan, maka saya tunjukkan dan mari kita hidupkan untuk meraih yang paling utama, dan itu adalah yang disebut oleh Rasulullah Sayyidul Istighfar. Melalui apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari melalui salah seorang sahabi bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, antakul, kamu menyatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasul, wa man qalaha minan nahari muqinan biha, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini pada harinya dengan penuh keyakinan, famata min yaumihi qabla an yumsiya, lalu dia mati sebelum sampai kepada waktu petang, fahuwa min ahlil jannah, maka dia akan menjadi penghuni surga. Wa man qalaha minal lail, barang siapa yang membacanya pada waktu malam, wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan kebenaran janji Allah dalam Sayyidul Istighfar ini, famata qabla an yusbih, lalu dia mati sebelum sampai pada waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, orang itu akan menjadi penghuni surga. Hidup kita yang pendek ini ternyata sesungguhnya akan menjadi berarti, bahkan bisa membeli, bahkan bisa menebus surga yang Allah jelaskan arduha ka'ardis sama'i wal ardi, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan seluas langit dan bumi, sekarang musim di mana-mana RSS, rumah sangat sempit, itu saja harus ditebusnya dengan 15 tahun, 20 tahun. Sementara Allah Subhanahu wa taala menawarkan melalui Rasulnya Sayyidul Istighfar, kamu lanjutkan, kamu teruskan, kamu lazimkan. Kalau kamu baca di pagi hari, kamu mati sebelum sore, surga. Kalau kamu baca malam, belum sampai pagi hari, kamu sudah mati, surga. Subhanallah, rahmat Allah
yang sungguh maha besar. Keberuntungan yang besar menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan Islam yang bisa menghantarkan manusia pada bahagia, pada beruntung seperti ini. Sungguh sangat merugi mereka yang tidak menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat rugi menjadi mereka yang justru membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau saja berpikir dengan sehat, sungguh ini adalah ringan untuk diucapkan, tetapi ternyata tak terhingga nilainya. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Sayyidul Istighfar ini sampai dengan bisa membeli surga yang sedemikian mahalnya? Setidaknya ada 11 nilai yang memang terkandung di dalamnya. Tidak sekedar membacakan, mengucapkan, mengikrarkan begitu saja, tetapi karena di dalamnya terdapat rahasia yang seharusnya setiap kita mempelajari, menyelami, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Tidak semudah kita membacakan Sayyidul Istighfar sudah titik, tetapi karena di dalamnya adalah harus dia beli dengan keyakinan dan sikap hidupnya. Tentu saya tidak akan jelaskan 11 poin itu, tetapi minimal kita harus tahu judulnya, bahwa Sayyidul Istighfar yang tadi kita baca itu adalah Allahumma anta rabbi. Ini adalah pengakuan bahwa Allah adalah sebagai Rabb bagi kita. La ilaha illa anta. Ini adalah sebagai pengakuan bahwa Allah lah saja yang berhak untuk kita ibadahi. Khalaqtani wa ana abduka. Setelah kita meyakini bahwa Allah berposisi sebagai Khalik, Dia nyatakan bahwa Dialah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Dia berusaha, dia bermujahadah, dia bekerja keras untuk senantiasa sesuai dengan apa yang telah dia janjikan dengan Allah, bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi, dan dia akan penuh setia untuk berada dalam demikian itu sampai mati, sedapat mungkin, sejauh kemampuan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Dia kembali kepada Allah. Dia mengaku bahwa dirinya adalah lemah. Dia mengaku perlu perlindungan. Dia tahu bahwa di dalam dirinya dan di sekitarnya tidak mustahil ada kejahatan, dan ternyata yang bisa melindungi diri dari kejahatan itu hanyalah Allah, dan karena itu dia kembali kepada Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Sebagai muslim yang beriman, dia yakin benar bahwa segala nikmat anugerah yang dirasakannya itu bukan berasal dari siapa-siapa, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Abu'u laka bi dzambi. Kemudian dia merasa tidak maksum, mesti saja ada salah dalam hidup ini, mesti saja ada kurang dalam hidup ini, dan dia merasa bersalah dan mengaku, ya Allah, aku banyak dosa. Dan berikutnya adalah kemudian dia meyakini bahwa tidak ada di alam semesta ini yang bisa memberi pengampunan atas kesalahan yang telah diperbuatnya, yang jika dia tidak minta ampun kepada Allah, berarti dia tidak akan memperoleh surga, tidak akan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia kembali kepada Allah, ya Allah, kalau tidak Engkau beri ampunan aku, maka aku akan menjadi celaka, aku akan menjadi binasa, dan aku tidak akan memperoleh surgamu. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mutiara-mutiara seperti ini tidak mudah begitu saja kita sekedar mengucapkannya, tetapi perlu dengan penghayatan yang dalam, dan perlu dengan pengamalan yang sungguh-sungguh, bahkan bila perlu dengan pengorbanan.
karena sesungguhnya dari awal bertauhid, la ilaha illa anta, itu artinya adalah tauhid. Selain Allah tidak benar, selain Allah adalah batil, yang benar hanya satu, dialah Allah. Di akhir juga tauhid. Tidak akan ada yang bisa memberi pengampunan kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah tauhid. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wajarlah sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kita surga jika kita memang bisa membelinya. Oleh karena itu, marilah kita fahami benar Sayyidul Istighfar ini. Marilah kita dalami benar Sayyidul Istighfar ini. Marilah kita lazimkan Sayyidul Istighfar ini dalam keseharian kita pagi dan petang. Dan marilah kita kerjakan apa yang menjadi kandungan dan tuntutannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Jamaah Jumatin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya'u Ulumiddin mengatakan, memberi pelajaran kepada kita. Kata beliau bahwa istighfar yang akan menghantarkan kita menuju memperoleh pengampunan dosa itu antara lain adalah dengan seperti berikut. Yang pertama adalah dia harus menyadari bahwa dia adalah muqassirun. Kita ini belum bisa menunaikan apa yang semestinya kita lakukan, belum bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Banyak perintah Allah yang masih kita langgar, banyak larangan Allah yang masih kita langgar. Karena itu, adakan dalam diri kita itu rasa bahwa kita belum bisa benar-benar membuktikan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, harus ada rasa bahwa kita belum banyak mengenal tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang kita harusnya ketahui, harusnya akui bahwa itu adalah nikmat Allah, tetapi dia kira bahwa itu adalah perolehan kerja dan peras keringat dia sendiri. Padahal sesungguhnya mungkin gaji yang besar, mungkin pangkat yang tinggi, mungkin status yang menjadi kebanggaan, dan seterusnya itu, kalau Allah tidak beri anugerah kepada dia kemampuan, maka pasti dia tidak akan menjangkaunya. Dan yang ketiga adalah harus ada rasa bahwa dia bersyukur selalu kepada Allah. Kita merasa, kita mengaku, kita mengetahui kalau kita diperbuat baik oleh sesama manusia, mesti kita mengatakan syukran akhi, jazakallah akhi, matur nuwun, terima kasih. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita segala apa yang menyebabkan kita hidup, apa yang menyebabkan kita sehat, apa yang menyebabkan kita bahagia, apa yang menyebabkan kita selamat, bahkan apa yang menyebabkan kita memperoleh surganya. Kenapa kita kurang pandai untuk bersyukur? Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT. Oleh karena itu, marilah selalu 3 poin kata Imam Al-Ghazali, kalau orang mempunyai, dia akan diampuni dosa-dosanya. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperbanyak istighfar
dan mengakui banyak salah dan banyak mengetahui tentang hal-hal yang harusnya kita pelajari. Dan berikutnya adalah kita harus memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, lalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hamba yang selalu istiqomah di atas jalan yang lurus dan selalu memperoleh hidayah sehingga kita sampai kepada ridhonya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur al mujahidin alladzina yujahiduna li raf'i rayati la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal mihani wal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.